Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita hari ini bisa berkumpul bermuajahah di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini, kita juga akan berkumpul kembali di surganya nanti. Amin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pengikut dari pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa ikhlas, bisa istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah mengizinkan dirinya untuk hadir pada kajian pada subuh hari ini. Semoga jamaah sekalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan bertambah keimanannya. Amin. Tema kita hari ini manajemen keinginan untuk memperbaiki nasib, dan ini terkait dengan tema bulan sebelumnya. Ya. Sebelumnya kita belajar tentang bahwa ternyata nasib kita tergantung dari akhlak kita. Ini sedikit review. Ya. Dan akhlak kita tergantung dari keyakinan-keyakinan yang kita bangun, belief system yang kita bangun. Dan keyakinan ini tergantung dari kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita ini tergantung dari amal yang kita pilih untuk dibiasakan. Dan amal ini tergantung dari niat. Dan niat itu ada niat yang masih umum namanya keinginan, niat yang udah khusus namanya tekad. Nah begitu. Ya. Nah hari ini kita akan belajar fokus di manajemen keinginan untuk memperbaiki nasib. Ya. Dari keinginan ini kita akan belajar memperbaiki nasib. Berdasarkan risetnya, ya butuh minimal 24 jam agar perspektif kita bisa berubah. Dari informasi yang kita terima, lalu dia menjadi ilmu yang baru bagi kita itu minimal butuh 24 jam. Jamaah sekalian ikut kajian, saya menyampaikan sesuatu, diterima sekarang, itu sebetulnya belum berubah itu perspektifnya. Perlu dicerna dulu apa yang saya sampaikan, ya, maka bisa berubah perspektifnya. Setelah pengajian, merenung, tadi tuh Kang Zen ngomong apa ya? Maksudnya apa? Itu benar nggak? Datanya apa? Ya, dipikirkan, direnungkan. Apalagi kan insya Allah saya PDF-nya saya bagikan, dibaca ulang. Ya, nah itu setelah 24 jam minimal baru berubah. Oh begitu tuh maksudnya. Nah begitu. Ya, 24 jam. Maka kalau punya hobi ikut kajian, tapi nggak hobi merenung hasil kajian, biasanya nggak ada perubahan. Senin ngaji di sini, Selasa ngaji di sana, Rabu ngaji di situ, ya kan banyak ya yang ikut kajian, tetapi tidak memanai. Kok setiap hari ikut kajian tapi masih gibah, kan misalnya begitu, ya masih hobi gibah. Nah itu tanda-tanda mungkin hanya menerima informasi tapi tidak mengolah informasi menjadi ilmu, dan itu butuh minimal 24 jam. Butuh minimal 21 hari untuk terbiasa dengan kebiasaan baru. Ini baru terbiasa. Butuh minimal 42 hari otak mencatat rutinitas sebagai pola. Butuh minimal 66 hari kebiasaan jadi otomatis tanpa paksaan. Ya. Butuh minimal 90 hari kamu mulai pede dengan skill baru. Setelah 90 hari kita melakukan kebiasaan itu, kita jadi pede. Misalnya Bapak punya kebiasaan setiap hari 1 jam main pingpong. Maka setelah 90 hari pede main sama siapapun berani, kan gitu. Ya. Jadi setelah punya setelah punya skill kebiasaan, nanti punya keyakinan, akan muncul keyakinannya. Butuh minimal 120 hari terjadi perubahan nyata di struktur otak.
butuh minimal 180 hari kebiasaan baru jadi identitas kita. Dan butuh minimal 200 hari kita mulai meninggalkan versi lama kita. Masya Allah. Ya. Jadi jamaah sekalian, perjalanannya tidak mudah ya. Sebagaimana yang saya sampaikan pada bulan sebelumnya, ya, membangun habit itu bisa memperbaiki nasib, ya. Dan habit ini ya dibangun bertahap, pelan-pelan. Ya. Khair. Ini sebagai pengingat yang disampaikan di bulan sebelumnya, ya, ada informasi diterima, diolah jadi ilmu, ya, itu 24 jam, ya. Terus jadi keinginan yang masih umum, niat mulai khusus, tekad paling khusus, ya. Terus jadi amal, action, ada yang suka rela, ada yang suka paksa, ya. Semakin suka rela, semakin bagus perubahannya, semakin terpaksa, semakin gak ngefek kan begitu, walaupun setiap hari dilakukan. Ya. Banyak orang yang, kita kan sholat 5 waktu, bukan lagi udah 200 hari kan, ya. Udah sejak, mungkin ada yang sejak usia 7 tahun, ya, sudah sholat 5 waktu. Tapi kalau dilakukannya terpaksa, itu belum ketemu identitas barunya, itu belum sampai. Ya. Amal yang kontinu menjadi kebiasaan, lalu menjadi perilaku. Kebiasaan itu habit, perilaku itu behavior. Behavior itu adalah habit yang disadari. Dan akhirnya membentuk sikap mental. Ya. Kebiasaan ini membentuk keahlian. Udah punya keahlian, akhirnya punya keyakinan. Maka orang-orang yang hidupnya nggak pedean, itu hampir pasti nggak punya skill. Orang kalau punya banyak skill, dia pede hidupnya kan gitu. Ya. Nah kalau udah punya keyakinan, akhirnya terbentuk akhlak. Ya. Identitas baru kita, ya. Akhirnya akhlak membentuk nasib. Jadi masa depanmu tergantung dari habitmu. Ini 24 jam, ya. Ini 24 jam. Nah, ini relatif. Ini relatif. Ini 21, 42 sampai 66 hari. Di sini 90, 120 sampai 180 hari. Nah, di sini 200 hari. Ini gambaran saja. Dan ini semua relatif, bahkan minimal relatifnya, ya. Khair. Semakin ikhlas kita melewati setiap fasenya, maka semakin baik dan cepat hasilnya. Semakin di sini semakin otomatis. Baik, ini gambar yang kira-kira bulan kemarin sudah saya sampaikan, cuman belum dengan data-data angkanya, sehingga saya begitu, ya. Khair. Sekarang kita masuk ke manajemen keinginan, jamaah sekalian rahimahullah. Keinginan itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya. Cek orang Sunda mah, ya, aya tilu jalmi nu bermasalah. Hiji jalmi nu toboga kahayang, 2 jalmi nu loba kahayang, 3 jalmi nu tepugu kahayang, nah gitu. Jadi masalah itu seringkali dari keinginan. Beda sama kebutuhan ya Pak ya. Ya. Kebutuhan itu dengan keinginan gampangnya apa bedanya? Kebutuhan itu fitrah. Ya. Bernapas itu kebutuhan. Makan itu kebutuhan. Tapi makan enak, nah itu keinginan. Ya, makannya kebutuhan, tapi pengen makan enak itu keinginan. Ya. Makan banyak itu keinginan. Ya. Jadi kebutuhan itu menyelesaikan masalah, keinginan itu seringkali nambah masalah, walaupun nggak selalu. Gampangnya begitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu jadi nambah masalah, itu hampir pasti karena keinginan. Laki-laki jomblo nikah itu pasti kebutuhan insya Allah. Tapi habis nikah pengen nikah lagi, itu namanya apa? Nah, keinginan. Nah, itu beda. Ada kebutuhan, keinginan. Gampangnya begitu untuk membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi kebutuhan itu kalau dilakukan, masalah selesai. Keinginan kalau dilakukan, biasanya nambah masalah gitu. Walaupun nggak selalu. Ya, tergantung keinginannya. Oke. Jadi masih umum keinginan ini, ada yang banyak, ada yang sedikit. Setiap orang berbeda. Nah, dalam perspektif Quran itu disebut sebagai hawa. Ya. Orang Indonesia, para ulama di Indonesia menambahkan kata nafsu di belakangnya. Jadi kita mah seringnya mendengar istilah hawa nafsu. Tapi kalau orang Arab sendiri bilangnya cuma hawa. Pakai huruf H besar, hawa. Ya, bukan H kecil. Kalau H kecil, hawa itu istrinya Nabi Adam. Kaum Hawa. Nah, bapak-bapak, istrinya termasuk kaum Hawa atau kaum Hawa, Pak?
Kalau kebanyakan keinginan istilahnya kaum hawa. Jadi hawa itu keinginan, dorongan dasar dari batin, dari pikiran dan perasaannya berdasarkan informasi yang sudah masuk ke dalam dirinya, ya. Dan sifatnya masih netral tapi cenderung negatif. Hawa nafsu itu sifatnya netral tapi cenderung negatif, ya. Dan itu sesuai dengan kondisi nafsu kita. Nafsu ada 3 di Quran, ya. Kalau versi orang tasawuf sampai 7 gitu ya, tapi versi Quran itu ada 3, ya. 3 ini, yang satu namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua nafsul lawamah, jiwa yang menyesal. Yang ketiga nafsul ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Dari 3 ini 2 negatif, 1 positif. Maka disebut, ya, nafsu itu netral tapi cenderung negatif. Dan dalam penelitian, ya, dalam pikiran manusia itu berpikir, mempunyai pikiran dalam 1 hari itu antara 12.000 sampai 60.000 pikiran. Antara 12.000 sampai 60.000 pikiran, dan 85% diantaranya pikiran negatif. Jadi kecenderungan dari nafs itu sendiri memang negatif. Maka ada hawa nafs itu pasti cenderungnya negatif. Ya, cenderungnya negatif. Apalagi setelah kita punya hawa nafsu, Allah kasih kita syahwat. Nah, syahwat yang terjemahnya artinya kesenangan. Kesenangan yang lahir dari luar berdasarkan sentuhan dari panca indera, itu syahwat. Syahwat itu muncul karena kita melihat, karena kita mendengar, karena kita menyentuh, karena kita mencium, ya. Maka dalam sebuah hadis itu disampaikan seorang wanita yang pakai parfumnya wangi, melewati seorang kelompok pria, tercium oleh kelompok pria tersebut, ya. Maka wanita tersebut adalah dihitungnya seperti pezina, laki-laki tersebut juga yang mencium sebagai pezina. Jadi ada syahwat memang, ya. Ada syahwat dari penciuman. Artinya apa? Kalau hawa nafsu itu umum dari dalam yang sudah terbangun jadi karakter kita, nafs kita, dia butuh tazkiyatun nafs, obatnya. Sedangkan syahwat itu adalah yang sifatnya rangsangan dari panca indera dan biasanya hanya saat itu, ya. Maka kalau udah bicara syahwat, ya, kata Nabi, ketika seorang laki-laki, seorang suami keluar lalu dia ketemu sama seorang wanita cantik lalu syahwatnya muncul, maka syahwat itu diarahkan ke istrinya, dia disuruh pulang. Itu syahwat, ya. Setelah itu selesai. Syahwat itu selesai cepat. Tapi kalau nafsu itu kontinu dan berkesinambungan adanya. Tapi kalau syahwat itu relatif cepat, ya. Oke. Ambisi apa? Ambisi itu keinginan yang lebih intens, melekat, ya. Keinginan yang sudah difokuskan. Syahwat yang sudah difokuskan, hawa nafsu yang sudah difokuskan, itu namanya ambisi. Apabila action amal kita berdasarkan hawa nafsu dan syahwat, maka disitulah kebanyakan manusia akan celaka. Dalam Quran disebut hancurlah langit dan bumi dan apa yang ada sekitarnya. Nanti akan saya sampaikan visualisasinya, ya. Tetapi ketika dia endapkan dulu hawa nafsunya atau dia bisa mengarahkan syahwatnya, maka saat itu dia meluruskan niatnya sebelum action. Itu namanya niat. Memperbaiki niatnya. Jadi niat ini adalah keinginan yang sudah terarah, yang sudah terukur, yang sponsornya udah jelas. Kalau kita dulu ada kegiatan, ada istilah sponsor, ya. Sponsor itu yang ngasih dana biasanya, Pak, ya. Tapi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sponsor itu artinya, ya, pelopor, penyelenggara dan penanggung jawab, itu sponsor. Pelopor, penyelenggara dan penanggung jawab, itu sponsor. Jadi sponsor utama yang menjiwai setiap amal kita, nah, itu niat. Sponsornya siapa nih? Allah, ya, atau hawa nafsu, kan gitu. Sudah kita tetapkan di niat ini.
Maka kualitas amal seseorang tergantung dari niatnya. Nah, kalau niatnya sudah bagus, ya, maka diarahkan menjadi action dengan tekad. Apa itu tekad? Keteguhan hati untuk mewujudkan niat. Dalam bahasa Arabnya azam. Ya, kalau haknya niat diamalkan, haknya tekad ditawakalkan. Faiza azamta fatawakkal Allah. Apabila kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah. Nah, kalau sudah bapak-bapak sekalian actionnya berdasarkan tekad, udah muter nih, udah tawaf dulu nih, ya, muter, baru action, maka actionnya insya Allah bagus, berkah, tulus, ikhlas. Tetapi baru sampai hawa nafsu udah jadi action, nah ini biasanya actionnya hanya berdasarkan syahwat, hawa nafsu berdasarkan informasi yang diterima sesat. Contoh, bapak-bapak misalkan ada yang sedang buka live TikTok, ada yang jualan parfum, orangnya berjenggot, ya, yang jualan parfumnya kasturi, ya, parfum kasturi asli, ya, bibitnya langsung dari Timur Tengah, sedang diskon 90%. Nah, dan stoknya tinggal 30. Beli nggak, Pak? Nah, kalau saat itu langsung beli, berarti belinya berdasarkan hawa nafsu atau syahwat. Sebelum beli, dipertimbangkan dulu, diendapkan, itu niat. Di rumah kayaknya parfum kasturi masih ada 3 botol nih. Ya, masih ada 3 botol. Kalau beli lagi, ya ini nanti makin sering nggak kepake ini, ya. Terus lagi lah, simpan dulu di keranjang belanja, namanya gitu. Ya, ini adalah bagian dari proses menunda. Jadi hawa nafsu itu ditunda, itu obatnya. Cara mengendalikan hawa nafsu itu ditunda, ya. Simpan aja, tunggu, diendapkan 1 hari, 2 hari, mungkin sampai 1 bulan, 2 bulan. Ya, dilihat, diukur. Oh ya, untung kemarin nggak jadi beli. Karena tidak sedikit kalau kita beli berdasarkan hawa nafsu dan syahwat, setelah dapat produknya kecewa. Dan rata-rata begitu. Apalagi diskonnya gede banget, ini kan mencurigakan. Ya. Jangan-jangan produknya abal-abal, ya. Oke. Maka kenapa alur ini penting kita pahami? Karena ternyata tidak sedikit orang itu beramal hanya berdasarkan hawa nafsu dan syahwat. Penting kita beramal dengan memperbaiki niat dan menguatkan tekad. Maka amalnya akan mengubah nasib tadi. Memperbaiki nasib, insya Allah. Hawa nafsu al-hawa bahasa Arabnya, ya. Di sini disampaikan, ya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawanya, hawanya. Di sini kan enggak hawa nafsu, ya, nafsuhu, tapi hawanya, dan nafsu ini tambahan terjemahan. Jadi biar kita paham, ya. Jadi istilah di Qurannya itu sendiri bukan hawa nafsu. Itu istilah orang Indonesia khususnya. Saya nggak tahu orang Malaysia mengistilahkannya seperti apa, ya. Tapi orang Indonesia mengistilahkannya hawa nafsu, ya. Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Pokoknya harus beli. Nah, itu udah hawa nafsu tuh. Itu hawa nafsu bagian bawahnya begitu, liar, bebas. Aku mau ini, aku mau itu, pokoknya harus beli sekarang juga. Nah, itu bawaannya hawa nafsu. Ya, ditutup sama Allah penglihatan. Maka setelah beli biasanya menyesal. Kenapa? Karena tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk selain Allah? Maka mengapa kamu tidak berzikir memahami peringatan ini? Itu sebabnya ketika hawa nafsu muncul, kita berzikir dulu, kita endapkan, kita tunda dulu, jangan langsung action, ya. Malah di sini disebutkan menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya. Kenapa begitu? Karena actionnya berdasarkan hawa nafsu, sponsornya yaitu hawa nafsu. Seandainya, nah ini ada sebuah ayat yang luar biasa tentang keinginan hawa nafsu, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walawit tabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa ma fihin. Ya. Seandainya kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, menurut keinginan mereka, niscaya hancurlah langit dan bumi serta semua yang ada di dalamnya. Jadi keinginan itu kalau ditunaikan, semua orang keinginannya terlaksana, hancur langit dan bumi. Contoh, ada seorang wanita cakep, cantik, diinginkan oleh 10 pria. Satu wanita dipengenin oleh 10 pria. 10 pria ini ingin, dan semuanya punya ilmu law of attraction. Hukum tarik menarik. Dia punya ilmu magnetisme yang bisa menarik keinginannya, ya, menjadi impian. 10-10-nya keinginannya tercapai. Apa yang terjadi, Pak? Wanitanya satu, laki-lakinya 10 pengen dengan wanita yang sama. Laki-laki ini pengen dan semuanya tercapai keinginannya. Yang terjadi berarti apa? Kehancuran. Maka bapak-bapak harusnya bersyukur kepada Allah ketika keinginan bapak-bapak tidak tercapai, artinya bapak sedang menunda kehancuran alam semesta, menyeimbangkan alam semesta. Yang punya tahun ini ganti mobil baru ternyata uangnya kurang, alhamdulillah, berarti kiamat agak makin panjang. Tapi kalau setiap orang keinginannya tercapai, itu tanda-tanda hancurnya alam semesta. Ya. Ketika ada orang naik motor, ya, naik motor terus mendung, Pak, mendung nih pas naik motor. Keinginan orang yang naik motor apa pas mendung, Pak? Apa? Mudah-mudahan nggak hujan. Ya Allah, jangan hujan. Itu keinginannya. Mana ketinggalan lagi jas hujannya, kemarin masih basah, masih dijemur. 2 kilometer di depan sana ada orang yang jualan jas hujan. Keinginannya apa, Pak? Hujan, ya. Bisa nggak dua-duanya keinginannya tercapai? Nggak bisa, salah satu yang tercapai, kan begitu. Tiba-tiba hujan. Maka ketika tiba-tiba hujan, itu berarti seolah-olah orang yang naik motor ini, doaku nggak didengerin sama Allah. Padahal bisa jadi dia menjadi utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alatnya Allah, agar dia mampir ke orang jualan jas hujan untuk membeli jas hujan, karena orang yang jualan jas hujan ini sedang butuh uang untuk beli makanan, susu buat anaknya di rumah. Itu mengapa ketika keinginan kita tidak terkabul, berarti kita tuh sedang berkontribusi ke alam semesta. Dan ketika semua keinginan kita terkabul, itu berarti kita sedang menghancurkan diri kita dan alam semesta. Itu yang disebut dengan istinraj. Coba deh kalau kita pikir-pikir, dari 10 keinginan kita, paling yang tercapai paling maksimal 50%. Kadang hanya 1 atau 2 untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Maka yang mungkin ada yang sedang kecewa, gak sampai keinginan saya. Sekarang ketika keinginan tidak tercapai, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kan begitu. Khair, ya. Ini visualisasi, ya. Saya lupa film ini pernah saya sampaikan video ini atau enggak, ya. Cuman kita lihat ulang bagaimana ternyata keinginan itu menghancurkan, bahkan sampai hancurnya alam semesta. Makan itu kebutuhan, tapi kalau makannya kebanyakan, ada keinginan, kan gitu. Nyetok ya buat persiapan musim paceklik, tapi nyetoknya kebanyakan. Hanya keinginan, padahal nggak penting-penting amat.
Yang membuat gudang makanan ini hancur, apakah karena alam semesta gempa atau karena keinginan dia? Keinginan. Namanya ambisi, ya, itu yang seringkali merusak ketika tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita belajar yang membuat hidup ini susah, yang membuat kita menderita, yang membuat kita sakit, yang membuat orang lain jadi susah gara-gara kita, yaitu keinginan-keinginan kita sendiri. Betul. Walawit tabal haqqu ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Apabila kebenaran itu hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu, pastilah hancur langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tuh kan hancur kan Pak ya? Ini gambaran ya. Jadi bersyukur sekali lagi buat bapak-bapak ya yang hari ini punya keinginan tapi tidak tercapai. Itu berarti sedang melestarikan alam semesta, melestarikan diri sendiri. Berapa banyak di antara bapak-bapak yang pengen nikah lagi tapi nggak kecapai, betul ya? Itu berarti sedang selaras biar harmoni rumah tangganya lebih terjaga. Kalau nggak nanti hancur rumah tangganya. Oke ya. Khair. Nah jadi hawa nafsu itu dari dua kata, satu hawa, dua nafsu. Itu punya definisi sendiri sebetulnya. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri. Diri itu ada tiga macam tadi, nafsul mutmainah, nafsul lawama, nafsul amarah bisu. Kalau hawa itu ada beberapa jenis ya. Tadi ada hawa nafsu yang bisa jadi syahwat, jadi ambisi, ya hawa jadi niat, bagus, jadi tekad. Itu juga bagian dari hawa semuanya ya. Oke. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan afdalul jihadi ayu jahadar rajulu nafsaha wa hawahu ya. Jadi di sini ada nafsah dirinya dan keinginannya, hawanya. Sebaik-baiknya jihad adalah seorang laki-laki yang berjihad dirinya dan hawanya. Nah begitu. Ya. Jadi jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad nafsunya dan hawanya. Jadi memang ini dipisah nih, cuman sering digabungkan. Hadis ini ya di beberapa tempat itu kurang lebih diterjemahkannya jihad yang paling utama adalah seseorang yang berjihad mengendalikan hawa nafsunya. Nah begitu diterjemahkannya. Padahal ini ada dua unsur, jiwanya dan hawanya. Ya, khair. Nah apa itu nafsu? Ya, jadi nafsu itu cenderung negatif juga. Ini yang akan saya sampaikan tentang nafsu ammarotum bisu. Ammaroh itu artinya menyuruh, su itu keburukan. Ya,
Di Indonesia amarah itu artinya jadi amarah, marah ya. Padahal artinya menyuruh, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Menyuruh kepada kebaikan, ya mencegah kemungkaran. Jadi ayat ini menyampaikan, aku tidak membebaskan nafsuku, kata Nabi Yusuf. Karena sesungguhnya nafsu itu pasti selalu menyuruh atau mendorong kepada kejahatan. Selalu menyuruh kepada kejahatan. Illa, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Nabi Yusuf itu ngaku ketika melihat Siti Zulaiha itu nggak terbebas dari nafsunya, pengen. Ya, karena ada 3 jenis nafsu. Ya, tidak mudah untuk tenang di saat berdua-duaan yang digambarkan. Ya, saat itu masuk ke dalam kamarnya itu melewati 7 pintu. Ya, 7 pintu. Artinya sangat privasi banget. Ya, cuma berduaan sangat privasi banget, nggak ada yang lihat. Ya. Dan itu secara nafs itu dia jadi nggak terbebas. Nah, siapa yang bisa nafsunya terbebas? Yaitu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, tidak beriman seseorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi sekali lagi, hawa nafsu itu boleh, bukan boleh, malah bagus ketika mengikuti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nafsu atau diri yang dirahmati oleh Allah adalah nafsu yang terbebas dari kemelekatan terhadap hawa nafsu dan syahwatnya, kecuali hawa nafsu yang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khair, ya. Jadi nggak ada masalah, ya. Kita hindari lagi kalimat-kalimat yang kurang pas. Contoh, ih kamu mau jadi orang nafsuan, nah, itu kurang pas tuh. Maksudnya apa nafsuan itu kan ya? Nafs itu kan diri ya, dirian berarti ya. Itu kurang pas ya. Oke, kita sudah belajar hawa nafsu. Jadi karakter hawa nafsu ini adalah dorongan dasar dalam diri manusia yang melahirkan berbagai keinginan, bisa baik atau buruk, tapi cenderungnya buruk, maka perlu dikendalikan dengan akal dan iman. Ditunda dulu pakai akal. Nih penting gak nih beli parfum nih, penting gak beli baju nih, penting gak beli jilbab nih kalau ibu-ibu, penting gak beli produk ini, kesehatan ini, beli itu ya. Karena kita seringkali membeli sesuatu berdasarkan hawa nafsu, bisa jadi wallahu alam. Jadi ia adalah impuls spontan. Nah, ya, spontan, belum disaring oleh nilai ilahi ya. Analoginya, api dan bahan bakarnya di sebuah tungku perlu dikendalikan, bukan dipadamkan. Hawa nafsu adalah gelombang pertama dari diri manusia, liar, bebas, menuntut, tidak sabar. Ia memerintah, mendorong, menyuruh. Aku mau itu, aku mau ini, aku mau semua sekarang juga. Ya, bila tak dijinakan, ia menenggelamkan akal dan hati. Namun bila dikendalikan, ia menjadi energi dasar bagi pertumbuhan jiwa. Latihan jiwanya tadi, belajar menunda, mengendapkan keinginan dan kesenangan demi makna yang lebih tinggi. Itu cara mengendalikan hawa nafsu. Jangan langsung action, ditunda dulu ya, disaring dulu, diendapkan dulu. Yang kedua, syahwat dan ambisi. Syahwat ya, syahwat bahasa Arabnya, ambisi itu rogbah ya, dan haros ya. Nah di Indonesia haros itu jadi harus ya, harus gini ya. Jadi harus itu sebetulnya bukan terpaksa, tapi keinginan kuat, harus ya. Dalam surat Ali Imran ayat 14 ya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan, syahwat yang berupa perempuan, anak-anak ya. Jadi memang syahwat ini ada positif dan negatif. Termasuk syahwat kepada anak-anak, positifnya kita senang sama anak-anak, bapak senang sama anak kecil ya. Tapi negatif dari syahwat kepada anak-anak disebut pedofil. Ya, memang sudah ada, ya sudah disampaikan dari dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat kepada harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ya. Jadi kalau bicara syahwat, ya itu sebaiknya ditunaikan dulu.
supaya kita bisa kembali kepada Allah dengan baik. Contoh, Bapak bangun jam 3 pagi, mau sholat ngapain Pak? Sholat tahajud. Tiba-tiba punten, lihat istri horny, pengen. Pertanyaan saya, ditunaikan dulu sama istri atau tahajud aja sambil mikirin istri? Syahwatnya ditunaikan dulu. Itu sementara, tunaikan dulu. Ya. Nanti kembali kepada Allahnya biar total. Tunaikan dulu ya. Oke ya. Nah, apa itu rogbah? Ya, rogbah harus ya, itu adalah melekat kuat, keinginan kuat, ambisi kuat, harapan kuat. Ya. Di sini ada kalimat inna ilallahi rogibun. Ya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu hanya berharap kepada Allah. Jadi orang-orang yang mengucapkan hasbunallah ini adalah orang-orang yang hanya berharap kepada Allah. Maka untuk meningkatkan kemelekatan kita kepada Allah, sering-sering baca hasbunallah, hasbunallah. Atau kalau mau pribadi, hasbi Allah, hasbi Allah. Ya. Oke ya, cukup Allah bagiku, cukup Allah bagi kami, kan begitu ya. Rogibun. Kalau dalam surat Al-Insyirah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada engkaulah kami berharap. Itu ambisinya dilekatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke. Boleh nggak sih punya ambisi, boleh nggak punya kecintaan kepada harta, benda dan sebagainya? Maka jawabannya ada di sini. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa berambisi atas dunia boleh-boleh saja selama tidak melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi melekatnya secukupnya kepada dunia. Kepada Allah melekat seutuhnya. Ya. Karena kalau tidak punya kemelekatan sama dunia sama sekali, ya istri kita digodain sama orang lain, cuek aja. Ya udahlah, kalau memang sudah dia nggak cinta lagi, ya nggak diperjuangkan kan gitu. Tidak ada kemelekatan semua. Penting ada kemelekatan selama tidak lebih melekat cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. Khair. Kita lihat tentang keinginan. Bagaimana keinginan itu penting kita tuntaskan sejak kecil. Bahwa bapak yang masih punya anak kecil, yang masih punya keinginan, tuntaskan sejak kecil. Kenapa? Ya karena anak kecil itu salah satu sifatnya secara psikologi yaitu dia pengen keinginannya selesai. Ini gambaran ya, kita lihat. Kita lihat anak kecil tuh ya. Lihat sesuatu ya. Dia tahunya memang menyentuh dengan panca indera mulut anak kecil. Maka ngacai itu kan lambang dari keinginan, banyak keinginan kan. Ya. Ngiler, katanya kamu mah ngiler kan gitu ya. Banyak keinginan. Anak kecil itu kan sering ngiler karena banyak keinginan ya memang.
Dan ketika keinginan tidak tercapai, apa yang dilakukan oleh anak kecil? Nangis. Dia berjuang, ya, berupaya. Nah, ini bedanya orang dewasa sama anak kecil ya. Kalau orang dewasa keinginan nggak tercapai, dia bersyukur, alhamdulillah aku sedang berkontribusi menyimakkan alam semesta, kan gitu sekarang kan. Kalau anak kecil nangis. Nah, dia coba menghibur setelah merasa bersalah. Akhirnya dapat keinginannya, dia senang banget. Dan setelah dapat keinginannya, ganti keinginan yang lain. Anak-anak kan begitu. Maka sifat keinginan begitu. Ya. Udah dilupakan, yang tadi dikejar-kejar, ambisi, habis itu ya sudah lupa. Dan secara psikologis, ketika seorang anak di bawah usia 6 tahun itu udah berhasil menyelesaikan, menuntaskan banyak keinginannya, dia akan lebih mudah dewasa. Tetapi ketika banyak dilarang, jangan, tertahan keinginannya, maka akan banyak luka batin biasanya ketika dewasa. Karena keinginannya belum tuntas. Ya. Coba ya, anak-anak yang banyak keinginan kan kita sering sebut anak nakal, betul nggak Pak? Ketika keinginan anak-anak tidak dituntaskan, dia akan terus terbawa sampai tua, sampai bapak-bapak misalnya. Coba, lebih parah mana, anak nakal atau bapak-bapak nakal? Kenapa bapak-bapak nakal? Karena waktu kecil keinginannya nggak tuntas. Nggak tuntas, ya. Oke ya. Maka bapak-bapak yang punya anak ya, nah itu ketika nakal masih anak-anak, alhamdulillah. Jadi hawa nafsu, ya hawa nafsu itu dirangsang dari dalam batin bawaannya, sedangkan syahwat itu dirangsang dari luar panca indera itu. Walaupun syahwat ini bagian dari hawa nafsu dan mereka ini sering berinteraksi. Kalau dibuat perbedaannya antara hawa nafsu dan syahwat, ya. Jadi dimensi sumber geraknya syahwat itu rangsangan indera, kalau hawa nafsu rangsangan batin dari dalam. Dia sudah jadi karakter hawa nafsu itu. Ya. Alam kerjanya syahwat tubuh, kalau nafsu jiwa. Dimensi bentuknya hasrat terhadap kenikmatan fisik, sensual, indrawi. Ya. Kalau nafsu dorongan terhadap sesuatu yang diinginkan, walau tidak tampak, bisa juga dia tampak, yaitu syahwat tadi. Sifatnya kalau syahwat instingtif sesaat, sedangkan hawa nafsu lebih persisten, membentuk karakter. Ya, kalau syahwat itu bisa dikendalikan dengan ifah namanya, menahan diri dan diarahkan. Ya. Kalau hawa nafsu hanya bisa disucikan dengan tazkiyatun nafs yang gitu. Oke ya, biar bisa lebih beda nih mana syahwat, mana hawa nafsu. Akhir ya. Nah, ini sudah masuk waktu syuruk, dilanjutkan atau gimana Pak? Lanjutkan agak cepat nggak apa-apa ya? Ya. Oke ya. Baik, 10 menit lagi ya, siap. Jadi karakter syahwat dan ambisi, syahwat bersifat biologis dan seksual, ambisi sifatnya lebih umum tapi intens, syahwat tidak berdosa jika diarahkan kepada yang halal, misal dalam nikah, tapi menyesatkan jika dilampiaskan bebas, kayak free sex ya. Rasul pernah bersabda, tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki daripada fitnah wanita. Ya. Syahwat bukan musuh, tapi ujian. Ia adalah perhiasan hidup di dunia, ia ibarat panas api, jika api ini tidak diarahkan, ia membakar, bukan menghangatkan.
Sedangkan ambisi adalah keinginan yang sangat melekat kuat dan itu berbahaya, tapi menjadi sangat bagus bila ambisinya hanya difokuskan kepada Allah. Walaupun tetap berambisi kepada manusia, kepada makhluk, tidak lebih berambisi kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan jiwanya, jadikan kenikmatan syahwat yang halal sebagai ladang syukur. Ya. Bukan sekedar pelarian diri. Nah, jadi bukan sekedar lari dari tadi kalau hubungan seksual dari horny saja, aduh daripada horny aku hubungan aja sama istri. Tapi dijadikan syukur, alhamdulillah punya penyaluran. Lalu jadikan penunaian syahwat sebagai latihan melepaskan ambisi duniawi agar kembali hanya melekat dan berharap kepada Allah. Oke ya. Jadi mending makan ingat sholat, apa sholat ingat makan, kan suka gitu. Oke ya. Diselesaikan dulu tuh ambisi makannya kan. Niat. Nah, niat ini harus ikhlas ya. Nah, ini ya. Ciri-ciri niat ini ya, setiap amal tergantung dari niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Saya akan fokus kalimat ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi syarat niat yang ikhlas itu, satu untuk Allah, dua mengikuti Rasulullah, begitu. Ittiba kepada Rasul, itu syarat niat jadi ikhlas. Jadi kalau dibuat polanya, ada untuk Allah, ada untuk makhluk, ada mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada mengikuti hawa nafsu. Yang ikhlas yang mana Pak dari 4 irisan ini? Nomor 1. Inilah yang niatnya ikhlas, untuk Allah ikut Rasulullah. Kalau nomor 2 untuk Allah mengikuti hawa nafsu. Nomor 3 untuk makhluk mengikuti hawa nafsu. Nomor 4 untuk makhluk mengikuti Rasulullah, ya. Ini tidak ikhlas semua. Yang nomor 4 ini masuknya riya. Caranya cara Rasul, tapi niatnya agar dapat pujian dari makhluk. Nah, itu riya, nomor 4 ini. Tidak ikhlas juga maksudnya. Jadi yang ikhlas cuma 1, ya, yaitu untuk Allah dan mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi karakter niat adalah pemusatan kesadaran dorongan jiwa yang membangun dan mengarahkan keinginan dengan sadar. Nah, niat itu udah disadari keinginannya. Jadi kalau masih hawa nafsu dan ambisi, syahwat dan ambisi biasanya nggak disadari. Ya, ini udah disadari. Ia bisa menjadi titik transformasi dari hawa nafsu menuju ibadah. Contoh, makan untuk kuat beribadah itu pahala, makan untuk gaya itu dosa. Refleksinya, niat adalah sponsor utama sebuah amal sebagai pelopor, penyelenggara dan penanggung jawab atas sebuah kegiatan. Jika niatnya ikhlas, maka hal biasa menjadi ibadah yang indah. Niat bukan sekadar ucapan, tapi keputusan rahasia antara hati seorang hamba dan Tuhannya. Latihan jiwanya, perbaharui niat setiap kali memulai apapun agar hidup jadi ibadah yang indah dan berkesinambungan. Salah satu cara memperbaharui niat, ihsan 4D itu ya, yakin dilihat Allah, disuruh Allah, digerakkan Allah, ditolong Allah, ya. Yang terakhir 4, azam. Kita fokus ke kalimat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, nah ini tawakal, azam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Allah senang kita bertawakal kepadanya. Khair. Jadi setiap makhluk itu mempunyai hak. Haknya hawa nafsu adalah dikendalikan dengan cara ditunda. Haknya syahwat yaitu diarahkan, ditunaikan ke yang halal. Ya. Haknya ambisi adalah dilepaskan dan dikembalikan kepada Allah. Haknya niat yaitu diwujudkan dalam bentuk amal soleh, sedangkan haknya tekad adalah ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semua hak ini tertunaikan dengan baik, insya Allah hidup kita tenang, lapang, senang. Ya, khair. Jadi karakter tekad, tahap paling matang setelah niat ikhlas, muncul komitmen kuat dan tindakan nyata yang pantang menyerah. Disinilah manusia menjadi ulul azmi. Ulul itu mempunyai, azmi ini tekad,
yang mempunyai tekad. Dan di antara para nabi dan rasul ada 5 rasul besar yang punya predikat ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nabi kelima, nabi ini sering disebut di dalam Al-Quran. Refleksi, tekad adalah bentuk cinta yang telah matang, bukan sekedar ingin tapi siap menanggung konsekuensinya. Ia adalah jalan para ulul azmi, orang-orang yang tak berhenti di wacana. Latihan jiwanya, istiqomahlah meski hasil belum tampak, sebab Allah menilai keteguhan bukan hasil. Khair. Jadi piramida keinginan itu yang pertama hawa nafsu, ya, keinginan sifatnya netral cenderung negatif, kemudian syahwat, hasrat bahasa lainnya, desire, ya bahasa Inggrisnya, keinginan atas berbagai kesenangan dari panca indera, ambisi, keinginan yang intens yang difokuskan, niat, sponsor yang menjiwai suatu amal, dan tekad keteguhan untuk mewujudkan niat. Nah, maka dari sini muncul amal. Nah, ini luar biasa. Jadi beramalnya itu setelah sampai tekad. Udah melewati tahap ini. Namun kadang-kadang ada juga orang yang langsung beramal, ya udah, oke lah saya akan lakukan. Tapi dia belum ada keinginan untuk itu. Terpaksa namanya. Itu juga bahaya. Maka ini semuanya kalau bisa dilewati nih. Dilewati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu tapi itu nggak ada nggak ingin kita melakukannya itu. Jadi suka paksa, ya. Oke, ya. Slide terakhir, ya. Tingkat pertama hawa nafsu. Sumber dorongannya dorongan batin yang sering kali tak terkendali. Statusnya netral tapi cenderung negatif. Contohnya marah, iri, malas, ingin sukses, ingin kaya. Syahwat, hasrat, ya. Hawa nafsu yang dirangsang dari luar, netral tapi tergantung batas syariat, ya. Contohnya makan enak. Kalau makan aja itu kebutuhan. Tapi kalau udah makannya harus enak, ya, itu sudah ada syahwat, ya, seks, kesenangan. Ambisi, ya, keinginan yang intens, ya, ambisi terhadap dunia akan berdampak menegakkan, kalau kepada Allah akan berdampak menenangkan. Mengejar ridho manusia, ya, mengejar ridho wanita itu menegangkan, mengejar ridho Allah itu menenangkan. Niat, ya, untuk siapa dan dengan cara siapa, disadari sponsornya apa. Niat yang ikhlas membuat amal soleh jadi bernilai ibadah. Contohnya mencari nafkah halal dengan ikhlas. Jadi nafkahnya halal, ikhlas. Nggak bisa. Kamu kok nyuri, saya ikhlas kok nyurinya, nggak bisa gitu ya. Jadi namanya nyuri ya tetap aja. Nah, dihitungnya jadi nggak ikhlas karena nggak halal. Ya. Tekad, azam, ya, niat yang dieksekusi dengan teguh lalu ditawakalkan kepada Allah, sifatnya positif dan berdaya kecuali bertekad dalam berbuat kejahatan. Maka contohnya istiqomah berjuang menegakkan kebenaran. Khair. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga berkah bermanfaat buat bapak-bapak, ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa semakin memanage keinginan kita dan nasib kita semakin baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Silakan, mangga, Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi keinginan itu positif? Ya, iya, 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 ya. Ini pertanyaan sederhana tapi tidak mudah sebetulnya mengidentifikasi ini keinginan kita ini sebenarnya positif atau enggak. Kenapa? Sekali lagi karena manusia itu ternyata otaknya itu, pikirannya itu 85% negatif. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi ini keinginan itu positif? Pertama itu, satu, memang kita inginkan dulu, itu penting. Dua, ini juga keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti tidak melanggar batas syariat. Ya. Jadi dilihat itu aja. Dan yang ketiga, ya, tidak melanggar akad sama manusia gitu. Jadi kalau aku melakukan ini melanggar akad sama manusia enggak? Ini menzalimi manusia enggak? Ini menyusahkan orang lain enggak? Jadi kalau menurut saya faktor 3 ini yang penting kita pegang untuk mengidentifikasi ini tuh positif atau negatif. Pertama keinginan, artinya ini yang sebagai jalan ikhlas. Karena kita susah ikhlas kalau kita nggak ingin kan itu. Ya.
keinginan. Kedua, dilihat ini kehendak Allah nggak ini? Kehendak Allah nggak? Caranya Rasul nggak? Gitu. Allah membolehkan nggak ini? Atau Allah melarang nggak ini? Atau ulama gimana nih? Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ya. Contoh misalnya merokok. Merokok itu kan ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, kan gitu, ya. Maka ketika kita ingin melakukannya, ya, aduh saya pengen ngerokok nih, Terus menurut Allah nih rokok ini bagus nggak? Ya, menurut Allah ternyata kan kita nggak bisa mendengar langsung Allah mengatakan tentang rokok, di Quran nggak ada sama sekali tentang rokok. Maka yang kita pegang adalah pendapat para ulama, kan gitu. Oh ternyata menurut ulama ini rokok ini ada yang haram, ada yang makruh, ya. Terus yang ketiga baru kita lihat perspektif kita ini secara manfaat nggak, mudorotnya, manfaatnya, mudorotnya. Terus ini kira-kira akan mengganggu orang lain nggak, ya, kalau saya merokok. Jadi begitu. Itu paling 3 filter ini yang bisa kita lakukan untuk mengetahui ini keinginan kita ini berdaya atau cuman bergaya, kan. Gitu Pak Suherman, ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Khair. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya? Baik, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.